Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi di channel saya Nur Navia. Saya akan membahas terkait pembuatan model mesin learning dengan metode SVR. Dataset saya ambil dari sini, ya bisa dilihat. Nanti saya tuliskan di deskripsi, silakan di download sendiri. Datasetnya yaitu dari Kaggle. Nama datasetnya adalah kolesterol. Langsung saya mulai. Saya tampilkan dulu ini. Nanti saya tuliskan link datasetnya. Nah, syaratnya intinya kita punya akun di Kaggle-nya, boleh akun dari Gmail. Terus di sini ada keterangan kok datasetnya. Ini berhubung saya mau menggunakan metode SVR ya. SVR ini adalah untuk regresi atau prediksi output angka kontinu. Ya, di sini ada penjelasannya, kolom-kolomnya ini. Atribut information, yaitu ada 14. 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. CP, dan seterusnya. Ini langsung ada keterangan. The predicted attribute, jadi ini adalah yang variabel Y. Metode apapun, ya, metode apapun harus tahu X apa dan Y apa. Pernah ada yang ini ya, yang intinya itu saya anggap memang kurang baik menurut saya, dimana dia kayak hanya intinya tujuannya ngetes ya, tujuannya ngetes. Di sini saya tekankan lagi, saya memang mempunyai jasa ya. Jasa saya adalah kursus. Ini bisa dicek, kursus terkait mesin learning, kecerdasan buatan, atau data mining atau computer vision. Ya, saya tekankan kalau memang tidak ada di sini, saran saya tidak perlu bertanya, tidak apa-apa kok. Ya, tidak perlu bertanya, tidak apa-apa. Karena di sini memang pastinya saya selalu ngasih saran. Kalau butuh banyak pertanyaan dan saya tidak bisa selalu memberikan respon, langsung cari di apa, misalkan kalau kita menggunakan bahasa Python, maka library machine learning itu Scikit. Nah ini ya, Scikit. Saya tampilkan di halaman utamanya. Nah di sini Scikit. Terus kalau kita menggunakan library TensorFlow misalkan, ya gunakan langsung website TensorFlow. Ada yang kayak ngejek, kan memang niatnya kurang baik, ngejek intinya ngambil dari internet, kenapa harus dijual? Bukan itu ya yang saya jual ya, bukan codingnya, bukan. Saya selalu menekankan ke mahasiswa saya, ke mahasiswa yang saya ajar di kampus saya tempat ngajar, jangan hanya bisa nulis code. Kenapa? Kalau hanya bisa nulis code, di GitHub banyak kok. Di GitHub banyak, sama bisa download, bisa. Tapi yang terpenting adalah memahami code-nya, karena kalau terjadi error bisa melakukan perbaikan. Itu utamanya. Ya. Dan di sini sebenarnya metode apapun itu bisa mencari di internet. Saya juga kalau belajar, karena saat ini saya sebagai mahasiswa S3, saya juga kalau belajar butuh apa gitu saya nyari, baik itu dari Stack Overflow kalau ada error atau apa, dari YouTube, dari GitHub, semua saya cari karena saya memang juga belajar. Apalagi seorang muslim itu diwajibkan untuk belajar sampai akhir hayat ya. Nah itu ya saya nyari, tapi yang terpenting ini tadi saya selalu ngasih kuncinya adalah pahami X dan Y-nya apa, nanti tinggal menentukan metodenya. Terus coding itu memang bisa kita cari, tapi pemahaman itu tidak bisa langsung kita dapat kalau nggak belajar dan belajar, latihan dan latihan. Itu pesan saya lagi. Nah, di sini data sudah dapat ya. Ini saya tampilkan datasetnya. Dataset ini sudah kelihatan ada 14 kolom, ada num. Nah, ini sudah saya download. Ini. Nah, ini sudah saya download. Kemudian saya taruh, saya ekstrak ya. Ini isinya.
Ini isinya sudah saya ekstrak, terus saya taruh di C di sini. Karena saya menggunakan bahasa Python. Nah, ini saya tulis kolesterol karena temanya kolesterol. Nah, ini datasetnya. Ini tadi ya. Ini datasetnya. Kalau kita tampilkan, nah, maka seperti ini. Jadi yang kita ambil adalah kolom Y ini di N. Misal kalau mau melakukan klasifikasi juga bisa. Misalkan saya ambil klasifikasinya yang di sini num. Ini ya berdasarkan di sini. Num itu yang predik. Berarti kan nanti temanya adalah klasifikasi. Itu juga harus paham. Y-nya modelnya apa? Apakah angka kontinu ataukah angka tapi model ordinal, jadi 0 itu artinya apa, 1 artinya apa, 3 artinya apa, kayak gitu. Nah, itu juga harus dipahami. Karena kalau hanya bisa nulis code-nya ya monggo, nggak ambil kursus saya enggak apa-apa kok. Intinya saya di sini itu memberikan jasa kursus. Jadi biar sama bisa langsung tanya, kan nanti sistemnya adalah belajar sambil menunjukkan code dan mengimplementasikan ke kasus-kasusnya. Seperti itu. Nah, saya lanjut di sini. Di sini outputnya num ya, outputnya adalah num. Nah, dilihat keterangannya num itu apa? Nah, bisa dilihat di sini. Num itu keterangannya adalah di sini kita cari num. Mana ya? Tadi saya sempat baca ada num. Kalau nggak salah intinya itu kelasnya. Kelas num itu mohon maaf, kok nggak nemukan ya? Nah, nggak ketemu pas dicari num. Intinya num itu kelas yang dimana kalau kita lihat di sini itu ada, kita cek ya di filter. Nah, ini ada 0 sampai 4 dan sempat saya tadi sudah membaca itu ada penjelasannya, cuma kok sekarang nggak kelihatan. Ya wis lah. Nah, cuma saya di sini maunya itu yang N yang sebagai output. Jadi A, B, C sampai M itu sebagai X dan N adalah output ya. Jadi dataset tadi kolom A sampai M adalah X dan Y adalah kolom N. Sehingga saya menggunakan metode SVR. Kenapa kok SVR? Karena metode SVR itu untuk regresi atau prediksi output angka kontinu. Jadi kalau saya sering ditanya juga, ini apa, prediksi apa ya? Saya jelaskan, saya tekankan, prediksi output angka kontinu. Nah, tahapan dalam pembuatan model itu kalau kita lihat dalam bentuk gambar, maka seperti ini. Nah, ini enggak kelihatan besar ya, saya tampilkan lebih besar. Nah, ini pecah. Jadi pada saat kita mau melakukan pembuatan data science atau machine learning atau intinya yang berhubungan dengan metode AI, kita harus tahu masalahnya apa. Nah, kalau sudah mengetahui masalahnya, selanjutnya dataset kita siapkan. Kalau sudah disiapkan datasetnya, kita preparation. Preparation itu melakukan apa saja? Kita lihat di sini. Nah, preparation itu yaitu memilah data, membersihkan data, mengkonstruksi data, menentukan label data, mengintegrasikan data. Kalau yang saya tentukan tadi sudah, kayak menentukan Y, X-nya, nah itu sudah. Nah, misal saya menganggap data ini sudah baik, tidak perlu dilakukan pembersihan data, maka selanjutnya kita cukup melihat bahwa dalam pembuatan data atau data preparation itu kita harus membagi data.
Kenapa kok membagi data? Karena tahapan dalam melakukan pembuatan data science itu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu berarti kita mengecek apakah model yang kita buat itu sudah bagus. Seperti itu tujuannya. Nah, cara melakukan evaluasi berarti data yang kita punya itu harus kita bagi, yaitu kita bagi menjadi data training, kemudian kita bagi juga data testing. Data training itu untuk apa? Ini penjelasannya. Data training itu untuk membuat modelnya. Jadi untuk melatih algoritmanya, mengenali datanya seperti apa polanya, kayak gitu. Nah, sedangkan data uji atau data tes itu dipakai untuk menghasilkan evaluasi. Jadi mengukur, oh tadi data yang saya training itu polanya seperti ini. Akhirnya dapat model. Lah, modelnya itu kita uji coba ke data tes itu dan kita lakukan evaluasi. Nah, cara mengevaluasinya juga berbeda-beda. Ini ya. Jadi kalau nanti temanya regresi output angka kontinu, maka bisa menggunakan MSE, bisa menggunakan MAPE. Ada lagi yang pernah komentar terkait R2 square. Monggo, silahkan. Yang penting tahu bahwa nilai itu dari mana, rumusnya bagaimana. Monggo, ya silahkan. Jadi contoh, kalau biasanya saya menggunakan ini MAPE atau MAE. Dan di situ juga ada rumusnya kok. Dan di sini itu bisa kita hitung tanpa menggunakan, misalkan saya pengen menghitung sendiri tanpa menggunakan fungsi yang disediakan, ya silahkan, tidak apa-apa. Biasanya saya malah suka seperti itu. Saya seringnya pakai hitungan sendiri pakai Excel. Tujuannya apa? Biar memahamkan kita cara menulisnya nanti, cara melakukan evaluasinya nanti. Seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan saya waktu ikut pelatihannya Digital Talent Kominfo, namanya pelatihannya adalah tematik akademik. Nah, ini saya tampilkan. Nah, kalau kita outputnya angka kontinu di sini langsung dijelaskan, ada rumusnya juga. Maaf, kurang ke bawah. Nah, ini evaluasi model tidak hanya dapat digunakan pada model berbasis klasifikasi, tetapi dapat juga untuk model regresi. Model regresi adalah sebuah model yang memprediksi suatu nilai kontinu, jadi angka kontinu, bukan nilai diskrit atau kelas atau label. Contoh, memprediksi harga rumah, suhu maksimum, kekuatan gempa, harga saham. Nah, di sini nanti yang dihitung apa? Hasil prediksi dari model regresi memiliki nilai error yang merupakan selisih dari nilai aktual dengan nilai prediksi real. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi, nilai MAE, nilai MSE, nilai R2 kuadrat itu semuanya itu untuk menghitung nilai selisih antara aktual dengan hasil prediksinya. Dan itu ada rumusnya, silakan dipelajari rumusnya kayak apa. Karena di Skalen itu bisa kita cek rumusnya juga. Lanjut. Karena ini sudah, berikutnya data tadi sudah saya taruh satu folder dengan file IPYNB biasanya ya. Ini datasetnya, file IPYNB-nya belum. Nih ya, saya buat file IPYNB-nya. Intinya taruh dataset dalam satu folder. Saya nggak nyeting apapun. Jadi saya taruh di C ini. Ini rootnya adalah di C. Nama PC kita apa ya akan di situ. Terus folder-folder yang kita buat akan kelihatan di sini. Saya di kolesterol. Ini saya buat. Nah, ini model SVR. Oke, karena saya membaca datanya, saya impor pandas, saya baca datanya, saya variabelnya D, PD titik red, C, SV. Datasetnya saya tulis di sini, bentar ya, saya ambil dari sini. Harus dilengkap dengan ekstensinya. Udah, kita cek datanya ada berapa. Nah, ini menunjukkan data nanti ada berapa kolom, berapa baris, kayak gitu. Data info.
Kalau mau ditampilkan ya D titik head, kita tampilkan berapa baris, ya udah kita running. Udah. Nah, ini kita lihat, oh datanya ternyata ada yang dalam bentuk objek. Berarti kita harus merubah dulu. Ya. Ini ada yang dalam bentuk objek dikenalinya, yaitu yang ca sama tal. Maka silakan dirubah dulu dalam bentuk angka. Caranya gimana? Gunakan label encoder, ya. Label encoder boleh ngambil, oh saya nggak hafal nih, nggak perlu dihafal, coding itu nggak perlu dihafal, ya. Oh saya butuh label encoder, gimana ya caranya manggil? Nah ini library-nya saya ambil. Nah ini terus yang mau saya lakukan konversi ya, karena di sini ada yang dalam bentuk objek, karena metode SVR itu harus dalam bentuk angka semua, ya, harus dalam bentuk angka semua. Terus saya lanjut, ini D kolomnya kita lihat tadi, oh ada kolom ca, terus le titik fit transform, ini cara mengubahnya. Kolom yang dirubah tetap sama D titik le. Ini adalah data yang mau kita rubah kolomnya. Ini hasilnya. Oh maaf, ini salah nulis ca. Selain itu kolom tal. Nah ini kolom tal. D kolom tal, hasilnya disimpan di sini, yang dikonversi juga di situ, taruh situ ya. Le titik fit transform D. Dah, ini sudah proses melakukan konversi. Kita cek lagi benar enggak dalam bentuk angka. Udah, kita titik info. Nah, udah. Kita lihat, oh udah dalam bentuk angka. Kalau kayak gini, saya nggak memilih kolomnya, udah saya langsung ambil semua kolom saya pakai. Berarti langsung saya lakukan training test split, ya. Sesuai aturannya di sini, data dibagi, nih ya, dibagi untuk dilatih dan dipakai untuk tes. Kenapa? Karena tahapannya ikuti tahapan di sini. Mohon maaf ya, agak terganggu ada anak saya. Nah, ini nanti melakukan pembuatan model dan lakukan evaluasi, berarti datanya dibagi, trend test split. Saya ambil lagi eskalen, trend test split, library-nya. Saya butuh library ya, karena saya nggak pernah menghafal coding. Nah, ini trend test split. Oke. Data yang mau dibagi adalah yang mana? X dan Y harus pasti ya. Jadi harus kita tentukan X-nya. D titik ilog, semua baris, semua kolom tadi yang saya sebutkan ya. Jadi mulai dari kolom, atau saya tulis kayak gini, kolom, semua kolom sampai pokoknya tidak cool ini ya, kolom ini enggak, maaf. Nah ini loh, nah cool ini enggak. Jadi ini caranya. Ini berarti mulai kolom pertama sampai kolom ini num nanti, coolnya enggak. Jadi ini dot values. Nanti kita cek aja X-nya ada berapa kolom, kita tahunya dari sini. Ini kan total kolom 14. Kalau X-nya berarti kan harusnya 13. Nah, nanti kita cek. Y D titik ilog, semua baris kolom terakhir dot values. Udah, kita cek X-nya, print accept. Nah ini ya, udah 13, udah bener. Langsung kita bagi X, Y-nya kita simpan untuk training, X training, kita simpan X test ya, X test, Y training, Y test. Data yang kita yang kita bagi X dan Y berarti trend test split X, Y. Saya pakai trennya
90%. Nah, gini. Nggak boleh ditulis 90% kayak ini. Kalau 90% berarti 0,9. Terus saya pakai random, jadi dia langsung bebas menentukan baris berapa yang dipakai training, baris berapa yang dipakai tes. Seperti itu. Nah, ini bagi datanya. Langsung kita panggil model. Tadi saya di sini jelaskan yaitu menggunakan SVR ya. SVR berarti saya pakai model SVR. From sklearn apa? Saya juga ya, maaf. Nah, ini. Saya cari sklearn SVR. Saya butuh di sini. Nah, saya biasa menjelaskan kalau kernel ini bedanya apa, kernel ini bedanya apa. Kan dia ada parameternya ya ini. Bisa dilihat di parameternya. Nah, kalau parameternya kernel ini cocoknya untuk apa itu biasanya kalau klasifikasi kelihatan berbeda. Tapi kalau di data untuk regresi nggak seberapa terlihat beda. Saya biasanya kayak gitu. Jadi monggo mau pakai kernel apa? Saya di sini mau pakai kernel linear. Karena yang hitungannya paling cepat menurut saya. Kan ada rumusnya ya. Polinomial seperti apa, terus linear seperti apa itu ada rumusnya. Karena saya terbiasa dari belajar itu dari baca rumus, baca algoritma, nggak langsung pakai code-nya. Nggak langsung pakai code. Nah, ini saya panggil dulu fungsinya SVR sama dengan SVR kernel linear. Nah, terus saya lakukan training SVR.feed, datanya xtrain, ytrain. Udah, ini proses training. Selanjutnya proses evaluasi. Nah, ini sudah membuat model sudah. Nah, berikutnya tahapannya adalah membuat evaluasi, melakukan evaluasi. Proses evaluasi itu berarti kita harus melakukan uji coba ini ya. Ini. Berarti caranya adalah kita melakukan testing dulu. Jadi datanya kita prediksi, ini ya, kita prediksi hasil sama dengan SVR.predict data tes. Nah, ini kita prediksi. Terus kita lakukan evaluasi. Mau evaluasi pakai apa? Misal contoh, karena pernah ada yang request gimana rumusnya R2 ini, R2 score itu nama lainnya adalah koefisien determinan. Koefisien determinan itu sama saja dengan korelasi, ya, korelasi. Jadi kita lihat ini rumusnya. Bentar. Nah, ini nanti saya hitung manual Excel-nya ya. Kita panggil dulu aja langsung, saya panggil dulu, nanti kita cek hitungan manualnya. Nah, ini hasil koefisien, koef, gini aja koef, sama dengan R2 score. Data yang diprediksi tadi, hasil yang aktualnya y-test. Nah, hasil. Kita tampilkan koef. Ya. Nah, nilainya ini sangat rendah ya, nilai koef-nya. Kenapa kok sangat rendah? Berarti korelasinya rendah ini. Terus kalau mau ngitung manual gimana? Langsung aja kita coba. Ini kalau mau ngitung manual loh ya. Saran saya kalau mau ngitung manual monggo. Kalau enggak apa-apa. Ya, saya berarti harus ngambil dulu data tes, data aktual, data hasil prediksi. Berarti saya pakai CSV. Data tesnya saya simpan dulu xt sama dengan pd.data frame, harus dirubah dulu dalam bentuk data frame. Terus yt juga gitu, ytest. Hasil prediksinya juga gitu, yp itu y prediksi. Hasil udah, ini tinggal nyimpen xt.to csv disimpan dengan csv yt.to
CSV ini disimpan Y titik CSV. Hasil prediksinya YP titik to CSV. Hasil prediksi titik CSV. Udah saya simpan, saya running. Nah, ini kita hitung X-nya. Ini ya X-nya, kalau mau nampilkan X-nya saya buat sendiri Excel-nya. Jadi ini keterangannya berarti X1, X2. Ini semoga bisa digeser langsung muncul. Alhamdulillah bisa. Ini aktual. Ini prediksi. Ini hitungannya tadi. Kita mulai ini. X-nya sudah. Terus ini Y-nya. Y-nya itu tadi berarti data yang aktualnya. Terus hasil prediksinya tadi prediksi. Kita hitung pakai Excel rumus. Kita masukkan rumusnya ya. Rumusnya di sini saya buat 2 layar. Nah. Ini yang maaf, geser. Ini R. Saya butuh rumus ini biar muncul. Ini Y itu adalah data aktual, ada keterangannya kok. Y adalah data aktual dan Y caping itu hasil prediksinya. Berarti ini yang atas, yang Y atau prediksi dikurangi aktual, atau aktual dikurangi prediksi. Kita hitung ada kuadrat ya, berarti aktual dikurangi prediksi. Nah, enaknya di sini kan bisa langsung digeser. Excel itu nulis 1 kali aja rumusnya. Terus berikutnya dikurangi rata-rata. Aktual dikurangi rata-rata. Rata-ratanya kita cari ini rata-rata. Average. Nah, kita geser ke atas berarti aktual dikurangi rata. Ada kuadrat juga ya, berarti aktual dikurangi kunci biar enggak pindah. Nah, terus udah ketemu, ini di zoom ya, ada zoomnya sigma, zoom. Ini jumlah. Terus di sini kita lihat R-nya. R-nya sama dengan 1 dikurangi bagi ya, yang ini dibagi yang di sini. Nah, sama hasilnya. Hitungan kita sama. 0,27. 0,027, maaf, salah sebut. Nah, sama kan? 0,027. Artinya nilai korelasinya dengan variabel itu tadi 0,027. Jadi selisih itu dipahaminya ya adalah antara aktual terhadap hasil prediksi. Jadi pemahaman kita harus dimatangkan terhadap rumus itu, tidak hanya memanggil fungsi ya. Ini kalau mau dibuat dalam bentuk grafik ya bisa. Bentar ya, ini saya simpan. Evaluasi. Oh, sudah ada. Evaluasi R kuadrat gitu aja. Terus kita lanjut. Kalau mau membuat dalam bentuk grafik berarti
karena X-nya grafik itu hanya ada 2 sumbu ya, X dan Y. Jadi X-nya karena banyak ya kita harus membuatnya dalam bentuk urutan. Jadi saya buat matplotlib import matplotlib pyplot as.plt. Jadi nanti menghitung X-nya itu bukan semuanya ya, kan nggak bisa. Kan hanya ada 1 ya sumbunya, jadi hanya pakai urutan aja. Saya pakai scatter, rank, len, test, koma ini data aktualnya, maaf, y test, colornya warna biru, satunya scatter, rank, len, test. Hasil prediksi ya tadi, hasil color merah, red. Sudah kita tampilkan plt.show. Mau dikasih sumbu E keterangannya apa, sumbu Y keterangannya apa, monggo silahkan, tapi saya enggak. Nah ini, nah bisa dibaca, oh ternyata yang dempet, nah ini itu baris kesekian, ini data ya. Kalau sumbu E itu urutan data aja, yang Y itu yang kolesterolnya. Jadi warna merah itu hasil prediksi, biru data aktual. Jadi bisa dilihat selisihnya itu semakin panjang. Nah ini yang paling besar selisihnya terhadap ini. Data aktualnya di sini, hasil prediksinya di sini. Merah warnanya itu artinya hasil prediksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan hanya suka menjas. Apapun itu jasnya, intinya apalagi menjasnya itu kurang baik ya. Karena semua orang itu mempunyai kesempatan untuk belajar ya. Belajar, boleh belajar itu butuh pendampingan, monggo. Kalau nggak butuh pendampingan ya belajar otodidak, tapi jangan sampai mengejek seperti itu kalimat saya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.